Oke, halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pangkat negatif. Nah, sekarang kalian lihat. Di sini ada bentuk A pangkat negatif N. Nah, A pangkat negatif N ini A merupakan basis dan negatif N ini merupakan pangkat. Nah, di sini ini bentuk pangkat negatif ya. Tapi kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat positif, yaitu ketika kita ubah dia menjadi bentuk pecahan. Jadi bentuknya menjadi 1 per A pangkat N gitu. Contohnya 2 pangkat negatif 3. Nah, ini merupakan bilangan dengan pangkat negatif. Nah, ketika kita ubah dia jadi pangkat positif, dia jadinya 1/2 pangkat 3. Atau jadinya 1/2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini bentuk dari bilangan pangkat negatif. Nah, ataupun kita bisa mengubah dari bentuk pecahan bilangan pangkat positif menjadi bilangan pangkat negatif. Contohnya 1/3 pangkat 2. Nah, kita bisa ubah menjadi bilangan pangkat negatif menjadi 3 pangkat negatif 2. Nah, ini bentuk dari pangkat negatif yang diubah ke pangkat positif ataupun pangkat positif yang diubah ke pangkat negatif. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh tadi 3 pangkat negatif 2 ini kita bisa ubah menjadi pangkat positifnya menjadi 1/3 pangkat 2, atau kita ubah menjadi 1/9. Atau contoh ini 1/2 pangkat 3. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 3. Nah, ini bentuk pengubahannya ya. Nah, di sini ada operasi. Nah, jangan lupa materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang pangkat, operasi pangkat. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, ini basisnya sudah sama-sama 4, maka bisa langsung 3 ditambah dengan negatif 2. Nah, 3 tambah negatif 2 ini kita jadi bilangan ini positif dengan negatif ini merupakan dikali ya. Jadi positif kali negatif jadinya negatif. Jadinya 3 kurang 2. Nah, 3 kurang 2 sama dengan 1, jadi 4 pangkat 1 atau 4. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini kalian lihat ada bentuk 7 pangkat negatif 8 kali 7 pangkat 6. Nah, ini sudah sama-sama basisnya, maka pangkatnya langsung kita jumlahkan. Jadi 7 pangkat negatif 8 tambah 6. Nah, negatif 8 tambah 6 itu menjadi berapa? Negatif 2 kan? Nah, itu sama saja dengan kalau kalian susah mengingatnya, susah menjumlahkannya, kalian bisa pakai prinsip utang. Jadi misalkan negatif itu utang, jadi kalau kalian utang 8 gitu kan, terus positif itu bayar, utang 8 bayar 6, jadi masih menyisakan utang kan. Kalian utang 8, kalian bayar duluan 6, masih menyisakan 2 utang. Jadinya menjadi utangnya 2 atau negatif 2. Nah, itu cara-cara untuk kalian mudah mengingat penjumlahan bilangan negatif ya, dengan bilangan positif ataupun bilangan negatif dengan negatif. Kita pakai prinsip utang saja ya. Nah, selanjutnya hasilnya di 7 pangkat negatif 2. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif, jadinya sama seperti tadi, jadi 1/7 pangkat 2. Nah,
7 pangkat 2 ini hasilnya berapa? 7 kali 7 kan 49. Oke. Nah, ini misalkan kita menggunakan variabel B di sini ya. Karena D sama-sama B, berarti basisnya sudah sama. Nah, kita bisa langsung jumlahkan. B pangkat min 2 ditambah min 3. Atau kita jadikan dia B pangkat min 2 kurang 3. Nah, di sini kalian lihat min 2 min 2 kurang 3, atau kita tadi seperti prinsip utang, utang 2 utang lagi 3, berarti utangnya semakin bertambah kan, jadinya B pangkat negatif 5. Nah, atau kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif, jadinya 1 per B pangkat 5 itu. Oke, nah sekarang kita masuk di soal 12Y pangkat 5 per dengan 4Y pangkat 7. Nah, ini kalian perhatikan. Sekarang kita operasikan yang memiliki basis yang sama gitu. Jadi ini sama 12 dengan 4 sama-sama bilangan bulat ya. Jadi bisa kita bagi, bisa disederhanakan 12 per 4 kan. Nah, terus Y nya bisa juga kita operasikan pangkatnya, jadi dengan Y pangkat 5 dan Y pangkat per Y pangkat 7. Nah, di sini kalian lihat 12 bagi 4 3 langsung ya. Nah, kalau yang ini Y nya ini, ingat kalau bentuk pecahan maka kita bisa operasikan pangkatnya, yaitu kita kurang ya dari yang atas kurang yang bawah. Jadi Y 5 kurang 7. Oke, hasilnya dari 3 kali Y pangkat 5 kurang 7. Nah, itu bisa 3 kali Y 5 kurang 7 sama dengan negatif 2. Nah, sudah sampai di sini. Nah, 3 kali Y pangkat negatif 2 ini kita buat jadi pangkat positif. 3 kali 1 per Y pangkat 2, atau 3 kali 1 jadinya 3 per Y pangkat 2. Oke, ini bentuk sederhana dari 12Y pangkat 5 per 4Y pangkat 7. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, di sini sama juga prinsipnya seperti tadi, kita operasikan yang basisnya sama. Jadi bisa langsung, kalau 16 bagi 8 hasilnya 2. Oke, bisa langsung kita tulis. Nah, kali A pangkat negatif 3. Nah, kita karena ini bentuknya pembagian pecahan, maka pangkatnya kita kurangkan langsung. Betul? Nah, dikali dengan basis B lagi. B 2. Nah, kita kurang dengan negatif 4. Jadi hasilnya 2-nya kita tulis. Nah, A di sini A pangkat min 3 kurang 2. Jadi hasilnya min 3 kurang 2 itu sama dengan min 5 dikali dengan, nah ini kalau yang ini kalian lihat di sini B pangkat 2 kurang negatif 4. Nah, kalau ada modelnya seperti ini kalian lihat, jadi negatif kali negatif yang di luar dengan yang di dalam itu dikali, jadinya positif. Jadi negatif kali negatif sama dengan positif, dia jadinya B pangkat 2 tambah 4. Nah, jadinya A pangkat jadinya 2 A pangkat min 5 B pangkat 6. Nah, kan ada pangkat negatif di sini, A pangkat min 5, kita bisa ubah dia jadi bentuk pangkat positif. Jadinya 2 B pangkat 6
tetap di atas per dengan A pangkat 5. Jadi bentuk sederhana dari 16A pangkat negatif 3 kali B pangkat B pangkat 2 per 8A pangkat 2 kali B pangkat min 4 itu sama dengan 2B pangkat 6 per A pangkat 5. Oke, nah sekarang kita masuk di akar pangkat. Nah, penulisannya seperti ini ya. Nah, ini cara bacanya akar pangkat N dari A. Ya. Misalkan nah, ini cara bacanya akar pangkat 3 dari 8. Tuh, atau ini. Nah, ini cara bacanya akar pangkat 3 dari 27. Nah, kalau khusus untuk pangkatnya 2, itu biasanya tidak ditulis. Jadi kalau gini, akar 4. Nah, ini sebenarnya akar pangkat 2 dari 4, tapi 2 di sini tidak ditulis. Jadi langsung penyebutannya akar 4 atau akar 16. Ini kita sudah tahu bahwa ini akar pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat lagi hasil ya, menentukan hasil akar. Misalkan akar 4. Nah, ini kan tadi sudah dikatakan bahwa kalau tidak ditulis maka dia pangkat 2. Nah, kalau ini kita cari sudah bilangan berapa yang dipangkatkan dengan 2, hasilnya 4, yaitu 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, atau 2 pangkat 2 itu dari 2 kali 2. Atau misalkan akar 16. Nah, ini bilangan berapa yang dipangkatkan dengan 2 sama dengan 16. Nah, itu 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi hasil dari akar 16 ini sama dengan 4. Atau akar 9 langsung kan sama dengan 3. Atau ini akar pangkat 3 dari 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8 ini maksudnya pangkat bilangan berapa yang dipangkatkan dengan 3, hasilnya sama dengan 8. Yaitu kita bisa dapat dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Akar pangkat 3 dari 27. Nah, ini bilangan yang dipangkatkan dengan 3 sama dengan 27 yaitu 3. Jadi hasilnya langsung ditulis 3. Oke, sekian dari penjelasan Ibu. Sampai jumpa di materi selanjutnya.